Welcome to the second video of IDE Institute Essential. Dan di video kali ini, sesuai dengan janji saya sebelumnya, kalau saya akan membahas secara spesifik mengenai poin-poin yang saya sampaikan di video pertama. Kali ini saya akan membahas mengenai noun atau kata benda beserta aturannya yang sangat-sangat mudah untuk dimengerti. Anyway, the intro song is brought to you by Chris Brown dengan judul With You. Dan sebelum Anda mulai, you know the drill, don't you? The pilot speech. Ladies and gentlemen of the passenger of English Development Institute airline flight number 01 with the subject lesson of vocabulary. Pastikan Anda menyiapkan segala sesuatunya to learn in this video. Jangan lupa untuk menyiapkan pulpen dan buku catatan Anda so that you can write down and jot down the point-point that I'm about to say. Dan juga untuk mengerjakan tugas akhir di pelajaran nanti jika memang ada. Jika Anda berada di keramaian seperti misalnya in a cafe or in a place di mana banyak orang yang berlalu lalang, put on your headset agar Anda bisa berkonsentrasi. Dan yang terakhir adalah fokuskan pikiran Anda untuk memaksimalkan your brain power so that you can remember this lesson. So now, let's kick off. First of all, saya ingin memberikan Anda sebuah warning, sebuah peringatan, baik itu peringatan keras ataupun peringatan pelan-pelan. Apakah peringatannya? Yang pertama adalah there is no spoon feeding. Gak ada sama sekali yang namanya menyuap Anda ya di video kali ini ataupun di video-video berikutnya mengenai vocabulary. Saya nggak akan memberitahukan apa nama bahasa Inggrisnya benda ini, apa bahasa Inggrisnya itu, dan segala macam yang memberitahukan Anda mengenai vocabulary ataupun hal-hal lainnya yang Anda bisa translate sendiri. Ya, I'm not gonna spoon feed you. Saya nggak akan menyuap Anda sekali lagi karena Anda telah mengetahui referensi bahasa Indonesia dari kata yang ingin Anda tahu bahasa Inggrisnya. Maksudnya seperti apa? Saya yakin Anda tahu apa bahasa Indonesia dari ini ya. Anda udah pintar bahasa Indonesia kan? Anda juga tahu bahasa Indonesia dari kok mata lagi. Anda juga tahu bahasa Indonesia dari ini, ya. Ini kok jadi gini gambar orangnya ya. Nah, gambar mata ini karena Anda sudah tahu bahasa Indonesianya ya, Anda tinggal menggunakan alat bantu seperti kamus, translator, atau teknologi yang sangat canggih dan terbaru yang membuat gebrakan di dunia internasional yaitu Google Translate. Kalau hari gini Anda nggak tahu Google Translate, kemana aja gitu ya? Kalau Anda nggak tahu, ke laut aja gitu. Anda sudah tahu apa bahasa Indonesia dari mata. Yang Anda lakukan ya Anda tinggal mengetikkan aja di Google Translate ini mata. Anda klik tombol translate, nah Anda akan muncul tuh bahasa Inggris dari mata itu sendiri. Ini pun juga nih, Anda udah tahu referensinya bahasa Indonesia ini adalah whiteboard. Nah, Anda tinggal ketik aja di Google Translate dan klik translate, nah Anda udah menemukan bahasa Inggrisnya. Karena sekali lagi nggak ada spoon feeding karena semuanya bisa Anda temukan ya. Yang saya sampaikan adalah aturan-aturannya saja yang memang sangat mudah untuk dimengerti. So, ketika Anda ingin pergi ke Google Translate, Anda tinggal pergi saja ke sini, go to this address, pergi ke alamat ini ya, diketikkan alamat ini di browser Anda, https://translate.google.com. And yep, so let's begin with noun, kata benda. Saya sudah sampaikan di video pertama kepada Anda bahwa setiap benda dalam ruangan kafe yang Anda lihat di bawah ini memiliki nama. Di gambar ini maksudnya ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, seperti lampu, meja, kursi, cangkir, tempat sampah, lukisan, topi, dan orang. Di mana bahasa Inggris dari benda-benda tersebut adalah lamp, table, chair, cup, trash bin, painting, hat, and person. Kalaupun saya nggak memperlihatkan bahasa Inggrisnya kepada Anda, saya cuma memperlihatkan ini lampu, meja, kursi, cangkir, tempat sampah, lukisan, topi, dan orang. Dengan menggunakan alat bantu, Anda pun bisa sendiri tahu apa bahasa Inggris dari benda-benda tersebut, ya, benda-benda ini. So, what am I going to tell you in the video of IDE Institute? All the videos in IDE Institute. Di seluruh video IDE Institute saya akan memberikan Anda mengenai aturan-aturannya dan saya akan menyampaikannya dengan cara yang mudah. Nah,
Di video kedua kali ini level essential saya ingin menyampaikan aturan mengenai noun itu sendiri, aturan mengenai kata benda ya, dan kata benda dalam bahasa Inggris tentunya. So take a look at this. Perhatikan benda-benda yang Anda lihat di layar Anda, dan benda-benda yang Anda lihat di layar Anda merupakan benda-benda yang Anda temukan sehari-hari, yang Anda umumnya temukan sehari-hari, di mana benda-benda tersebut adalah kursi, meja, pulpen, handphone, rambut, beras, air, dan kopi. Benda-benda tersebut adalah benda yang Anda temukan di kehidupan Anda sehari-hari. Apakah Anda tahu bahasa Inggris dari benda-benda tersebut? Nah, kalau Anda nggak tahu ya, kali ini saya sampaikan kepada Anda. Apa bahasa Inggrisnya? Kursi adalah chair, meja adalah table, pulpen adalah pen, handphone ya tetap handphone, kemudian rambut adalah hair, beras atau nasi, rice, air adalah water, kopi adalah coffee. Ini gampang banget karena kelihatan tulisannya di sini. Ya. Namun, benda-benda ini memiliki sebuah aturan. Aturannya itu apa? Benda-benda ini dibagi menjadi dua bagian. Saya bagi dulu ya, karena ada di bagian kiri dan ada bagian kanan. Nah, aturannya seperti apa? Ini saya perlihatkan kepada Anda. Boom! Ya, sekali lagi saya sudah ucapkan ada yang bagian kanan dan ada yang bagian kiri. Di yang bagian kiri di sini, aturannya adalah benda yang Anda lihat di bagian kiri ini adalah benda yang bisa dihitung atau bahasa Inggrisnya adalah countable noun. Benda yang bisa dihitung. Dan yang di bagian kanan adalah uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Maksudnya seperti apa? Benda yang bisa dihitung dulu ya, countable noun dulu. Countable noun, sekali lagi, benda yang bisa dihitung, contohnya seperti ini. Ketika Anda pergi ke ruangan makan di rumah Anda melihat kursi, kan? Nah, kursinya itu bisa dihitung karena bendanya lumayan besar dan memang ya bisa dihitung gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat satu kursi, ya Anda bilang satu kursi. Kalau kursinya ada dua, ya Anda bilang dua kursi. Seperti itu. Satu meja. Kalau Anda lihat ada satu meja, ya satu meja. Kalau dua, ya dua meja dong. Nah, itu benda yang bisa dihitung. Ya. Ini, chair, table, pen, dan handphone. Nah, kalau uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung. Baik itu karena bendanya terlalu tipis, terlalu kecil, ataupun memang sifatnya yang tidak bisa dihitung. Seperti water, kan nggak bisa dihitung. Anda nggak bisa bilang one water, two water, ada satu air, ada dua air, ada tiga air. Anda nggak bisa bilang seperti itu, pokoknya air aja deh. Anda mungkin bisa hitung kalau airnya itu berada di dalam sebuah gelas. Nah, gelasnya yang Anda hitung, tapi airnya Anda nggak hitung. Mungkin Anda hitung tapi menggunakan ukuran. Tapi hal tersebut saya akan sampaikan di video-video berikutnya ya. Yang perlu Anda ketahui adalah pemahaman dasar mengenai noun itu sendiri, mengenai aturan noun itu sendiri. Sekali lagi dibagi menjadi dua, countable noun dan uncountable noun. Saya lanjut. Benda yang tidak bisa dihitung, baik itu terlalu kecil atau memang sifatnya yang memang nggak bisa dihitung ya. And ya, seperti hair, rice, coffee, water. Berbeda dengan countable noun. Kalau countable noun menggunakan atribut a chair, karena bendanya adalah satu, sama juga dalam bahasa Indonesia, satu kursi, dua kursi, satu meja, dua meja. Anda lihat di sini atributnya. Atributnya maksudnya seperti apa? Ada penambahan ketika satu, ya dalam bahasa Inggris, chair. Kalau misalnya satu, Anda tambahkan a chair di sini. Kalau dua kursi, ya Anda tambahkan two chairs, dan menggunakan atribut seperti ini, ada tambahan s di belakangnya. Begitu pula a table di sini Anda bisa lihat, dan kemudian two, dua, tambahkan s di belakangnya. Namun ketika berbicara mengenai uncountable noun, nah sebelum saya lanjut berbicara mengenai aturannya, Anda bisa lihat di sini. Saya ingin bertanya kepada Anda lagi, Anda mungkin bingung loh. Maksudnya seperti apa ya? Bisakah Anda menghitung keseluruhan jumlah rambut yang ada di kepala Anda? Nah, karena setiap helai rambut Anda itu terlalu kecil ya. Kalau Anda mengakumulasikan semua rambut yang ada di kepala Anda itu sangat susah banget dihitung ya. Yang tidak dapat dihitung. Mungkin bisa dihitung sih tapi capek gitu ya. Kelamaan untuk hitungnya. So, anyway. Aturan dari uncountable noun, Anda nggak menggunakan atribut sama sekali. Jadi kalau Anda melihat ada hair, ada rambut, ya Anda nggak bilang a hair atau two hairs. Gitu. Anda cuma bilang hair. Gitu ya, sama seperti ketika Anda melihat ada air di lantai Anda cuma bilang water.
Anda nggak bilang satu air, dua air, a water, two waters, nggak ada atributnya sama sekali. Sama seperti rice, kemudian coffee, nggak menggunakan atribut ya. Anda cuma bilang hair, rice, water, and coffee. Contoh-contoh lainnya adalah seperti ini. Hair, rice, oil, ink, air, water, noodle, dust, smoke, dan seterusnya. Anda bisa lihat, Anda bisa baca ya di layar Anda. Mungkin Anda bertanya lagi nih, loh bahasa Indonesianya apa nih dari hair, rice, oil, ink? Waduh, gimana nih? Saya kan udah bilang tadi, no spoon feeding. Saya nggak akan menyuap Anda mengenai apa artinya. Karena keuntungannya adalah Anda bisa pause video ini sekarang, kemudian sebelum melanjutkan, Anda cari dulu di Google Translate, ini hair artinya apa, rice apa, milk apa, sand apa, soil apa, salt apa, pepper apa, dan seterusnya. Gitu. Nah, sebenarnya itu dia sih penjelasan singkatnya, mudah banget gitu. Aturan dari noun itu sendiri saya berikan gambaran besarnya ya. The overview of the noun itself. So noun is divided into two. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda yang bisa dihitung dengan nama countable or countable, whatever you want to say that. Dan kemudian yang kedua adalah benda yang tidak bisa dihitung dengan judul uncountable atau uncountable. Contoh-contoh dari countable adalah benda-benda seperti ini: cup, table, car, computer, apple, bottle, book, handphone, glass, plate, sofa, motorcycle, flower, dan seterusnya ya. Pokoknya benda yang bisa dihitung. Gitu. Ketika Anda melihat sebuah benda, ya Anda bisa tentukanlah benda tersebut bisa dihitung atau enggak. Nah, uncountable juga seperti itu. Hair misalnya terlalu kecil, rice, oil ya bentuknya adalah liquid, cair, ink juga cair, air, water, noodle, dust, smoke, coffee, tea, milk, sand, soil, salt, pepper, sugar, and grass. Anda pun juga bisa pergi ke Google. So you can go to Google. So pergi ke google.com. Nah, di google.com itu kan ada seperti ini nih, ada search bar seperti ini, and you can search it there. I don't need to tell you every countable noun that exists in the world. Saya nggak perlu menyampaikan Anda mengenai countable noun yang ada di seluruh dunia ini satu persatu. I will not tell you that, karena Anda bisa sendiri menemukannya dengan mengetikkan di google.com. Anda tulis aja di search barnya situ, countable noun. Begitu juga uncountable noun. Anda ketikkan uncountable noun dan Anda akan bisa melihat ya di situ pilihan-pilihan mengenai countable noun dan uncountable noun. Anda klik satu linknya ya Anda temukan gitu. So just for the sake of the example, hanya untuk memberikan Anda sebuah contoh, di video kali ini saya akan menyuap Anda untuk contoh aja ya. Contohnya adalah countable noun. Saya akan memberikan kepada Anda ini. Saya berikan juga bahasa Indonesianya artinya apa. Cup, cangkir, table, meja, car, mobil, lampu. Ya, ya ini contohnya aja. Door, pintu, fridge, kulkas. Begitu juga uncountable noun. Hair, rambut, rice, beras, nasi, oil. Oil itu minyak, ink, tinta, air, udara. Kalau Anda mau pause videonya silahkan, monggo. Anda juga bisa pause pada saat saya pindah ke sini. Ya Anda bisa pause. Pokoknya terserah Anda lah. Anda mau pause kapan saja untuk mencatatnya. But anyway, once again, the point is, I don't need to tell you, saya nggak perlu memberitahukan Anda apa-apa saja itu countable dan uncountable noun, karena Anda bisa sendiri menemukannya dan Anda bisa mencarinya. Ya, di google.com, semua resourcesnya telah ada sebenarnya di hadapan Anda, tinggal Anda saja yang mencarinya. Alat bantunya sangat mudah, internet sudah bisa Anda temukan di mana-mana. Anda pun juga bisa berinternet ria ketika Anda dalam perjalanan ya. Gunakanlah untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. So anyway, that is it. So that's all the point that I want to tell you today. Itu saja poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yaitu noun dibagi menjadi dua, benda yang bisa dihitung, countable, dan benda yang tidak bisa dihitung yaitu uncountable. Sekali lagi contohnya countable noun atau countable noun, kemudian uncountable noun, ini dia contohnya. Dan sampailah kita ke bagian summary, bagian rangkuman. Singkat banget videonya ya. Rangkumannya ada dua. Yang pertama adalah ada dua tipe noun, yaitu countable and uncountable. Poin kedua adalah countable merupakan jenis benda yang bisa dihitung. Dan uncountable adalah benda yang tidak bisa dihitung.
If you look at this picture once again that I showed you before, yang saya perlihatkan kepada Anda sebelumnya, di ruangan ini pun ada benda-benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung, seperti itu. Ya, and sebelum saya sebenarnya tugas Anda akan berhubungan dengan ruangan, berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut ruangan, seperti itu. Saya sudah tidak sabar memberitahukannya kepada Anda apa tugas Anda yang berhubungan dengan ruangan tersebut, ya. But before I tell you the homework for today, tugas Anda, tugas pertama Anda di video kali ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan sebuah peringatan keras, baik itu keras ataupun pelan-pelan. Yang pertama adalah, there is no spoon feeding, gak akan ada penyuapan kepada Anda. Saya akan berikan Anda seperti anak bayi disuap mulu kerjanya. Because you can use tools, Anda dapat menggunakan alat bantu seperti Kamus, Translator, atau teknologi yang sangat canggih dan terbaru yaitu Google Translate dengan menuju ke http://translate.google.com. Anda bisa menemukan bahasa Inggris, referensi bahasa Inggris dari bahasa Indonesia yang telah Anda ketahui dengan mengetikkan bahasa Indonesianya dan mengklik tombol Translate. Anda menemukan bahasa Inggris yang ingin Anda cari. Karena tugas Anda berhubungan dengan hal tersebut, saya sampaikan saja kepada Anda. Apakah Anda sudah siap? So if you are ready, let me tell you in 3, 2, 1, this is your homework. Ini adalah tugas Anda. Lihat sekeliling ruangan Anda di mana Anda berada sekarang. Baik itu Anda di kamar Anda ataupun di tempat favorit Anda, di manapun itu. Lihat sekeliling ruangan di mana Anda berada sekarang. Lihat, dengar, dan rasakan. Perhatikan baik-baik bendanya satu persatu. Perhatikan nih bendanya satu persatu. Apakah ada cermin, apakah ada lemari, ataupun apapun itu. Tugas Anda di video kali ini adalah ini. Buat minimal 20 daftar objek-objek benda yang Anda lihat di sekeliling Anda di buku catatan Anda. Minimal 20 daftar objek-objek ya. Dalam bahasa Inggris tentunya, of course. What is the example? Nah, ini contohnya ya gampang banget, daftarin aja gitu. Ini contoh, saya berikan contoh, ini adalah buku catatan saya contohnya. Ya. Ini adalah buku catatan saya, misalnya satu lembar dari buku catatan saya, ya ini saya menuliskan minimal 20 daftar objek-objek ya. Saya tuliskan misalnya yang pertama di sini saya melihat cermin. Di sini ada cermin. Okay, so I'm gonna try to look for what's the English of cermin. Saya berusaha mencari apa bahasa Inggris dari cermin, baik itu menggunakan alat bantu translator atau Kamus atau Google Translate ya. Setelah saya mentranslate-nya, saya temukan ternyata cermin adalah mirror. Nah, Anda tulis di situ. Kemudian saya melihat ada dompet. Nah, saya cari lagi dompet. Oh, ternyata bahasa Inggrisnya adalah wallet. Yang berikutnya adalah jam tangan. Oh, ternyata saya tahu, saya telah menemukan jam tangan artinya adalah watch. Dan seterusnya. Anda juga membuat daftar ya, jangan cuma berhenti sampai di situ. Begitu. Ini cuma minimalnya dan tidak terbatas ya berapapun yang Anda mau buat, dan jangan sampai juga Anda cuma berhenti menuliskan daftar objek-objek ya dalam bahasa Inggris cuma berhenti sampai hari ini doang. Jangan berhenti sampai hari ini doang. Tambahkan terus kosakata Anda, simpan buku catatan Anda, gunakan buku catatan yang sama ketika Anda belajar di member area ini sehingga Anda bisa membuka kembali pelajaran-pelajaran yang telah Anda catat, tugas-tugas yang telah Anda kerjakan, dan menambahkan terus kosakata Anda baik itu noun, adjective, ataupun pelajaran-pelajaran mengenai vocabulary yang akan Anda pelajari di video-video berikutnya. So, sekali lagi, tugas Anda di video kalian adalah buat minimal 20 daftar objek-objek benda atau benda yang Anda lihat di sekeliling Anda. Dan itu dia, sekian di video pelajaran kedua di level essentials kali ini. Thank you so much for watching. I'll see you again tomorrow in the next video. Once again, have a nice day and bye-bye. Do your homework.